Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat berasal dari kata philos, philore, atau cinta, dan sophos atas sophia yang artinya kebijakan, kebaikan, dan kebenaran. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu tentang manusia, alam, dan Tuhan. Filsafat sebagai kegiatan. Berfilsafat berarti berpikir reflektif untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dan universal. Jawaban tersebut disusun secara sistematis, diuji secara kritis dan terbuka untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Jawaban terhadap persoalan biasanya tidak akan pernah selesai dan tidak pernah sempurna. Filsafat bertumpu pada kemampuan nalar manusia. Pertama, kebenaran hakiki yang dicari adalah sejauh yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Kedua, sebagai kegiatan berpikir, filsafat menghasilkan gambaran pikiran secara menyeluruh dan komprehensif. Ketiga, pemikiran filsafat bersifat spekulatif, artinya merenung, memikirkan sesuatu sedalam-dalamnya tanpa keharusan dan kontak langsung dengan objek yang dipikirkan. Cabang-cabang filsafat. Pertama, metafisika, yaitu filsafat tentang yang ada atau being. Kedua, epistemologi. Ketiga, aksiologi. Keempat, logika. Keenam, etika. Ketujuh, estetika. Dan yang kedelapan, filsafat khusus, yaitu filsafat tentang ilmu, filsafat hukum, filsafat politik, filsafat pendidikan, dan lain sebagainya. Teori filsafat pendidikan. Menurut Profesor Imam Barnadib, filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. Dan yang kedua, menurut John Dewey, filsafat merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Hubungan filsafat dan pendidikan. A. Hubungan keharusan. Berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. B. Dasar pendidikan. Yang pertama, filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realita termasuk manusia, maka dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Kedua, sebaliknya, pengalaman pendidikan dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk mengembangkan pemikiran pendidikan. Filsafat bertujuan memberikan dasar-dasar dan nilai-nilai yang bersifat desoler, dan praksis pendidikan bertujuan mengimplementasikan dasar-dasar tersebut, tetapi juga memberikan masukan dan realita terhadap pemikiran, ideal, pendidikan, dan manusia. Jadi, ada hubungan timbal balik antara keduanya. Manfaat belajar filsafat pendidikan. Yang pertama, menjadikan mahasiswa lebih kritis dan lebih dapat berpikir reflektif dalam memandang persoalan pendidikan. Yang kedua, memperluas cakrawala berpikir mahasiswa agar lebih arif dalam memahami permasalahan pendidikan. Yang ketiga, memecahkan permasalahan-permasalahan dasar pendidikan dengan menggunakan kebebasan intelektual dan tanggung jawab sosial. B. Kedudukan filsafat pendidikan sebagai fondasi dan teori pendidikan. Pertama, ilmu pendidikan merupakan ilmu interdisipliner. Kedua, ilmu pendidikan dibangun atas dasar atau fondasi utama, yaitu filsafat, psikologi, sosiologi. Jadi, ilmu pendidikan hampir pasti mempunyai dasar filosofinya, di samping dasar psikologi dan sosiologi. Ruang lingkup filsafat pendidikan. Pertama, merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan. Kedua, merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Tiga, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Empat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan.
5. Merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. 6. Merumuskan sistem nilai dan norma atau isi norma pendidikan.